Selamat datang kembali di acara resital musik klasik virtual DIPI tahun 2022 yang diselenggarakan untuk menggalang dana penelitian ilmu dasar. Selain menyelenggarakan pagelaran musik, kita juga akan bertemu dengan para ilmuwan serta peneliti yang memiliki reputasi internasional. Kali ini kita akan bertemu dengan peneliti yang bekerja di Samsung Research Indonesia sebagai Direktur Grup Pengembangan Software. Selamat datang Dr. Risman Adnan Matororang. Apa kabar Pak Risman? Baik Prof. Retno. Sekarang ini saya ingin memperkenalkan dulu kepada para pemirsa riwayat hidup singkat Dr. Risman Adnan. Beliau lahir di Makassar pada tahun 1975 dan menamatkan pendidikan di Universitas Indonesia, universitas saya juga, di Fakultas FMIPA, bidang fisika murni untuk S1, S2, serta Computer Science untuk S3. Beliau berpengalaman sebagai peneliti semikonduktor sejak tahun 95 sampai 2000 dan kemudian sebagai peneliti computer science seperti artificial intelligence dan cloud technology. Sejak 2004 hingga 2014, beliau bekerja di Microsoft sebagai Direktur Pengembangan Ekosistem dan setelah itu bekerja di Samsung Research Indonesia dan mengkoordinir pengembangan artificial technology, cloud technology, dan lain-lain. Pengetahuannya di bidang fisika teori dan pengalamannya bekerja pada laboratorium semikonduktor serta computer science memperkaya wawasan beliau dan kompetensinya sangat tinggi bagi bidang ilmu yang mengembangkan produk industri bernilai tambah tinggi. Pak Risman, saya akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Yang pertama adalah, ketika saya membaca biodata Anda, saya berpikir apakah waktu kecil Pak Risman punya mimpi ingin menjadi tentara, ilmuwan, atau pengusaha. Namun saat ini Pak Risman bekerja sebagai ilmuwan handal di industri PMA. Apa sebetulnya yang mendasari keputusan itu? Apakah masih ada mimpi juga untuk menjadi pengusaha di masa depan misalnya? Bagaimana Pak Risman? Silahkan. Oke, terima kasih Prof. Sebenarnya dulu memang pengen jadi tentara, masuk Taruna Nusantara, setelah itu jadi Akabri, tapi waktu tes gagal. Terus setelah itu mungkin karena waktu kecil suka dikasih bacaan oleh bapak saya tentang penemuan teknologi. Waktu itu ada buku kayak Intisari dan lain-lain zaman tahun lalu. Saya mungkin terinspirasi sejak kecil untuk suka sains ya. Jadi saya selalu explore sains dan pada saat lulus kuliah itu memang nilai matematik dan fisik saya itu sempurna. Mungkin cuman salah satu lah dari Eptanas. Jadi, tapi nilai lain sangat jeblok, Prof. Jadi nggak semuanya perfect. Akhirnya saya keterima di MIPA dengan jalur waktu itu zaman dulu juga ada yang namanya jalur penerimaan siswa tanpa tes. Jadi saya masuk di MIPA, fisika teori, ya kebetulan saya memang senang fisika dan matematik. Akhirnya saya belajar dari Profesor Rosari. Beliau adalah mentor saya di fisika. Kami bekerja sama sejak tahun 1995, publish banyak paper dan lain-lain. Dan sebenarnya saya juga bercita-cita dulu jadi pengusaha, tapi saya memikirkan bahwa itu hal yang berbeda, bahwa kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita sukai, itu jauh lebih penting. Pengusaha itu mungkin adalah impact, kalau misalnya kita memang sudah suka dan ternyata memang kita terbawa ke dalam bisnis ya. Tapi menurut saya, walaupun di korporasi, saya juga merasa seperti pengusaha yang harus menumbuhkan orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Pak Risman, riwayat hidup Anda sangat menarik ya. Saya ingin tahu apakah bisa diceritakan sedikit bagaimana pengetahuan Pak Risman di bidang fisika murni atau semikonduktor membantu pekerjaannya dalam pengembangan IT di Samsung Research Indonesia. Silahkan.
Makasih Prof. Pertanyaannya. Di fisika waktu itu kita belajar tentang mechanical physics, kita belajar tentang statistical physics, electromagnetics, dan juga quantum physics. Sepertinya tidak ada korelasinya dengan apa yang saya kerjakan setelahnya, tapi setelah 20 tahun, itu baru terlihat bahwa semua yang kita lakukan di IT sekarang itu basisnya adalah basic science. Bahwa kalau kita buat sensor di Internet of Things, itu kita harus memahami tentang semiconductor dan juga material science yang jadi basis dari sensor. Begitupun waktu kita buat artificial intelligence, itu semua adalah numerical computing di fisik yang dulu kita pelajarin. Misalnya kita pelajarin teknik optimisasi, kita pelajarin tentang statistik, probability theory, dan setelah itu baru kita bisa buat model artificial intelligence. Jadi saat ini kalau kita sebut IT bukan lagi cuma software kayak mobile apps atau web apps, tapi kalau kita bilang IT sudah masuk ke area baru seperti artificial intelligence, itu basisnya science. Blockchain teknologi basicnya mathematics. Terus kita masuk ke cloud computing, itu basisnya multidisiplin. Jadi banyak di situ protokol-protokol yang terinspirasi dari sains. Begitupun kalau kita masuk ke big data, data management. Semua itu membutuhkan pemahaman yang dalam basic science sebelum kita bisa berinovasi. Terima kasih Pak Risman. Jadi kita sepakat ya bahwa ilmu dasar itu memang sangat penting karena menjadi dasar dari semua penelitian terapan. Ya. Sekarang saya ingin melanjutkan satu pertanyaan lagi, dua malah pertanyaan. Bagaimana pandangan Anda terhadap basic research khususnya untuk membantu teknologi industri? Artinya kan kita selama ini itu meneliti, tapi untuk hilirisasi itu tidak mudah begitu. Jadi kira-kira apakah Pak Adnan bisa memberikan pandangannya untuk hal seperti ini? Silakan Pak Adnan. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara maju, basic research itu lebih banyak dibiayai atau difunding oleh industri. Karena memang mereka yang membutuhkan diferensiasi atau inovasi. Bahwa saya pengen buat produk yang lebih bagus, saya pengen rilis layanan yang lebih bagus, yang beda dengan kompetitor, akhirnya mereka balik ke kampus, bertemu dengan profesor-profesor, menjelaskan masalahnya, dan profesornya bekerja untuk itu. Tapi di negara-negara berkembang, karena memang industrinya belum di-drive by technology innovation, akhirnya kebutuhan mereka untuk riset itu rendah. Sehingga riset di negara berkembang itu lebih banyak dibiayai oleh pemerintah. Dan kalau dibiayai oleh pemerintah, sebenarnya pemerintah tidak punya real problem of innovation. Biasanya hanya di level seremonial atau di level administrasi, birokrasi, penyaluran anggaran, dan itu yang menurut saya harus kita ubah. Bahwa kita masih punya besar di Indonesia, contoh misalnya industri di farmasi, kesehatan, financial teknologi, finansial, dan lain-lain, harusnya mereka yang di-engage untuk bisa membedakan produk dan layanannya. Mereka harus berinovasi. Dan untuk itu mereka harus bekerja sama dengan profesor di universitas. Jadi dana pemerintah harusnya digalakkan untuk menjalin kerjasama industri dan universitas. Terima kasih. Jadi betul-betul harus ada hubungan yang harmonis ya antara perguruan tinggi dengan para profesornya dengan industri untuk pengembangan masa depan kita. Ya. Berikutnya, triple helix di Indonesia, khususnya link and match industri dengan lembaga penelitian seperti perguruan tinggi atau lembaga penelitian kementerian masih sangat lemah. Apa pendapat Anda tentang ini dan sarannya untuk memperkuat link and match ini? Silakan. Ya. Menyangkut pertanyaan itu, memang sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan triple helix, tapi masih lebih banyak funding pemerintah itu untuk sebenarnya ke universitas, tapi bukan funding industri. Harusnya sebaiknya digalakkan bagaimana industri yang problem-problem yang ada di industri bisa diselesaikan bersama dengan universitas. Selama ini sudah ada embrionya, tapi masih belum terlihat kualitas yang tinggi. Di beberapa negara yang advance, mereka mengukur dia punya KPI yang memang tepat
untuk program seperti itu. Misalnya berapa jumlah paper di top jurnal, bukan bikin jurnal sendiri. Atau berapa jumlah patents di Indonesia Patent Office dan di US Patent Office. Atau berapa jumlah produk yang masuk ke industri hasil kerjasama dengan universitas. Nah, hal seperti itu yang harus kita pikirkan, bahwa memang ada pengukuran dari program sehingga penelitian yang kita lakukan dalam konteks triple helix bisa berimpact ke industri. Terima kasih banyak. Jadi berarti memang sangat penting ya, selain mengembangkan ilmu dasar, ada kerjasama antara pemerintah dengan industri untuk masa depan bangsa. Begitu. Selanjutnya saya masih ingin bertanya lagi pertanyaan yang ketiga, yaitu banyak pengusaha maupun pejabat pemerintah menganggap riset itu sebagai cost center, bukan investment for the future. Bagaimana tanggapan Pak Risman tentang hal ini? Kalau di pemerintahan mungkin ya, karena riset itu seperti lead bank ya Bu, ya kayak penelitian, pelatihan gitu ya. Tapi bukan sebagai bagian dari perusahaan untuk berinovasi. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar, di teknologi company, berapa jumlah anggaran R&D itu adalah public information. Contoh misalnya di Samsung, setiap tahun itu public information karena mereka adalah perusahaan terbuka. Jadi mereka memberitahu ke investor umum bahwa mereka spend misalnya berapa billion US dollar untuk R&D. Dengan begitu, investornya akan merasa aman bahwa mereka akan terus berinovasi. Jadi R&D spending itu adalah salah satu kriteria bahwa company itu berinovasi. Oh begitu ya. Jadi masyarakat tahu bahwa terus-menerus terjadi pengembangan ya untuk menemukan sesuatu yang baru. Betul. Kemudian saya ingin bertanya begini nih, dana R&D di Samsung Research Indonesia itu sumbernya dari mana ya kalau boleh tahu? Kemudian apabila dari internal perusahaan berapa persen dari profit yang dialokasikan dan untuk pengembangan, dan apakah mungkin dana R&D tersebut juga digunakan untuk kerjasama riset dengan perguruan tinggi atau lembaga riset di Indonesia? Silahkan Pak Risman. Baik, mungkin bisa dicari di search engine berapa dana riset yang digelontorkan oleh Samsung Electronics tahun 2020-2021. Ya mungkin sebagai gambaran mereka spend di 2020 itu sekitar 17 billion US dollar. Wow. Di 2021 itu 18 billion US dollar. Jadi kalau kita lihat dengan total revenue-nya sekitar 200-an billion US dollar, itu almost mungkin sekitar 10% dari penjualan. Ya, ini kalau di industri teknologi mungkin sekitar 5-10%. Karena memang tanpa inovasi mereka tidak akan bertahan di market. Iya, betul, setuju saya. Dan selama ini adakah kerjasama riset antara Samsung Research Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga riset lain di Indonesia? Sudah berjalan, Samsung Research Indonesia sudah beroperasi 10 tahun, Prof. Ya. Dan kemarin kita merayakan ulang tahun kita yang ke-10. Jadi tidak akan bisa berdiri tanpa bantuan universitas. Kerjasama yang paling dasar yaitu bagaimana membangun talenta-talenta lokal. Perlu diketahui Samsung Research adalah 100% talenta lokal. Oh. Jadi kita tidak kita benar-benar memberdayakan lulusan universitas lokal. Kita bekerja sama dalam konteks kurikulum. Saya juga mengajar di beberapa universitas, seperti di Universitas Indonesia, di FMIPA, saya balik mengajar untuk menjelaskan bahwa di industri itu seperti ini, tidak seperti yang kalian bayangkan bahwa industri itu yang konvensional aja yang ada di Indonesia. Bahwa kita masih punya potensi, bahwa kita bisa buat industri maju, teknologi tinggi di Indonesia. Dan caranya itu seperti ini. Jadi saya balik ngajar,
Saya ngajar di Universitas Indonesia, dan saya pilih satu universitas di timur, di tempat kelahiran saya, di Makassar, Universitas Hasanuddin, dan juga saya mengajar di Telkom Universitas Telkom. Jadi memang sengaja dipilih tiernya, ada tier 1 yang terbaik seperti UI, ada tier 2 seperti Telkom Universitas, ada tier 3 yang mungkin ada di Indonesia Timur. Bahwa kita pengen menunjukkan bahwa siapa tidak terbatas geografi, itu sebenarnya bisa berinovasi selama mereka bisa belajar dengan benar. Luar biasa. Mudah-mudahan di masa depan kita punya banyak peneliti hebat. Amin, Prof. Baik, sekarang saya melanjutkan ke pertanyaan yang keempat, Pak Risman. Secara umum, apa implikasi dari riset yang Anda lakukan terhadap kehidupan dan dunia industri, khususnya industri 4.0 dan masyarakat 5.0? Ya. Indonesia saja ya. Semua inovasi teknologi selalu kita rancang untuk membuat kehidupan kita lebih baik dari sebelumnya. Mungkin banyak yang sudah menggunakan smartphone, menggunakan TV, air condition, semua consumer electronics. Kita sangat memikirkan kenyamanan pengguna. Juga keamanan pengguna, bahwa kalau mereka menggunakan air purifier, mereka bisa lihat berapa tingkat polusi yang ada dalam rumahnya, atau mereka bisa lihat juga tingkat polusi dari luar, sehingga mereka bisa hidup dengan lebih sehat, lebih baik, dan lain-lain. Semua inovasi riset yang kita itu untuk mencari bagaimana kita bisa hidup lebih baik dengan teknologi, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Terima kasih. Dan menurut Anda, apakah advance teknologi seperti advance artificial intelligence akan mengontrol kehidupan masyarakat kita di masa depan? Mohon dijelaskan. Itu banyak sekali kayak seperti ada risiko bahwa satu teknologi bisa digunakan dengan konteks yang salah, misalnya. Misalnya saya bisa menggunakan AI untuk membuat drone jadi mesin pembunuh, misalnya dengan bom. Ya. Atau misalnya kita bisa buat artificial intelligence untuk menggantikan pekerjaan manusia. Tapi saya rasa jumlah orang yang baik akan jauh lebih besar dibanding jumlah orang yang jahat. Dan setiap kali ada effort untuk melakukan itu, pasti ada effort untuk menghentikan itu. Jadi di AI sendiri ada beberapa konsorsium yang memang bekerja untuk menghindari hal-hal negatif impact dari teknologi seperti artificial intelligence. Contohnya misalnya OpenAI, ini adalah konsorsium yang memang bekerja membuat AI itu sangat terbuka, tidak bisa dikuasai oleh hanya satu perusahaan. Dan kami di Samsung Research juga setuju dengan hal tersebut, bahwa pencapaian teknologi harusnya tidak untuk menghilangkan humanity. Ya. Ya, karena banyak sih kekhawatiran bahwa teknologi akan menggantikan manusia memang. Betul. Robot, artificial intelligence. Tapi di sisi lain, kalau kita udah masuk ke era robot dan AI, kita akan menciptakan pekerjaan lain. Iya, betul. Saya setuju itu. Ya. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan pertanyaan kelima. Selama karir Anda berkecimpung di bidang pengembangan computer science, ada kendala yang dihadapi tidak? Dan bagaimana kalau ada mengatasinya? Karena background saya mathematics, physics, basic science, waktu saya bergerak ke applied science seperti computer science, itu seperti very natural evolution. Kalau saya baca buku computer science, itu semua konsep-konsep dasarnya udah ada di mathematics. Kalau saya bekerja dengan artificial intelligence atau Internet of Things, itu konsep dasarnya semua ada di physics. Jadi computer science memberikan banyak tools dan framework untuk software, tapi ide-ide besarnya sebenarnya datang dari matematik, physics, biology, mungkin kimia, chemistry, dan lain-lain. Jadi saya tidak melihat bahwa ada satu company bisa berinovasi kalau mereka tidak strong di basic science.
Yang mereka lakukan hanya rekayasa atau engineering, yang barrier to entry-nya sangat kecil. Ya. Jadi sekali lagi Pak Adnan menekankan bahwa basic science itu sangat-sangat penting untuk kemajuan teknologi, kemajuan bangsa di masa depan ya. Karena kan kita memang memerlukan riset dasar yang terus-menerus supaya bisa menemukan hal-hal baru yang bisa menjadi basis bagi penelitian aplikatif. Kalau mau lihat kemajuan teknologi satu negara, kita harus melihat berapa besar investasi mereka di basic science. Ya, saya setuju itu. Apalagi dengan peristiwa COVID ini, kita melihat betul bahwa ternyata diagnosis COVID itu didasarkan pada penemuan DNA 200 tahun yang silam, yang secara bertahap kemudian sampai pada kegunaannya pada manusia. Benar sekali, Pak. Ya. Kalau ini sekarang menyangkut yang lebih pribadi nih, mohon maaf. Saya boleh tanya. Boleh tahu hobinya Anda apa? Boleh tahu hobinya Pak Risman ini apa? Dan kalau sedang stres, pekerjaan atau hobi kegiatan lain apa tuh untuk menghindari itu? Kalau saya hobinya memang musik, jadi saya selalu ke musik. Bagaimana dengan Pak Risman? Oke. Saya suka musik, saya bisa playing guitars. Wow. Dan bisa menyanyi. Suatu hari bisa duet. Jadi, tapi selain itu ada sport. Jadi saya percaya bahwa emotional state kita kayak stres itu sangat dipengaruhi oleh kita punya physical movement. Ya. Jadi kadang saya kalau misalnya baca paper yang menurut saya susah, itu saya bacanya sambil di kolam renang. Saya baca satu konsep, terus saya berenang 500 meter. Setelah itu saya balik lagi, baca lagi, setelah itu begitu seterusnya, sampai selesai saya baca. Jadi saya sering lakukan itu. Jadi kadang misalnya saya lagi bekerja, saya tiba-tiba pergi jalan kaki sendirian, itu sejam, 2 jam, habis itu balik lagi. Karena waktu saya balik, emotional state saya berubah. Brain state saya juga berubah. Ya, jadi lebih tenang, menjadi lebih mudah ya. Iya, jadi semua lagi lebih mudah. Kadang saya memanah, berenang, jalan, itu supaya physical state saya berubah aja. Iya, ya saya setuju itu. Kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan yang keenam nih, Pak Risman. Saya percaya kerjasama tim sangat penting dalam Departemen Pengembangan. Bagaimana Pak Risman membangun ekosistem agar anggota tim bisa bekerja dengan fully passionate dan menyenangkan? Bagaimana membangun budaya unggul dalam setiap kegiatan riset dan pengembangannya? Silakan. Oke. Waktu saya join Samsung Research, pertama kali kita udah define budaya atau culture kita bekerja. Kita singkat dengan kata FAST. Focus, alignment, scientific, dan talent. Semua keputusan kita sebagai tim harus berdasarkan FAST. Bahwa pekerjaan kita sebagai peneliti dan engineer itu harus punya tingkat fokus yang tinggi. Rata-rata di Indonesia, coba dicek, kalau ada satu problem solving activity, biasanya in average orang hanya bisa fokus 1 jam. Kalau tidak dilatih. Tapi kita melatih diri kita dengan mengerjakan soal-soal algoritma sampai bisa bekerja tanpa distraction itu selama 6 jam. Oke, luar biasa. Dan itu terukur, kita bikin soal yang memang harus dikerjakan 6 jam. Nah, kita berlatih terus seperti ke gym. Jadi kita fokus itu bukan slogan atau impian, tapi memang kita kerjakan bahwa kita meningkatkan kemampuan fokus problem solving kita. Oh, luar biasa. Nah, yang kedua alignment. Banyak orang alignment kolaborasi itu juga cuma jargon. Tapi sebenarnya alignment itu adalah menutupi apa yang lemah di tim lain dan memperkuat apa yang kuat di tim yang lemah, seperti itu ya. Jadi saling membantu. Bukan berkompetisi yang tidak sehat, walaupun kompetisi itu penting, tapi kita harus saling bekerja back to back, bekerja sama dalam tim. Tidak semua orang senang baca paper misalnya.
ada engineer kita yang lebih senang, sini papernya kasih tahu apa yang harus dilakuin secara engineering. Tapi ada yang lebih senang lihat matematiknya, memahami gitu ya. Setelah itu mencari perubahan apa yang harus dilakukan. Nah, jadi antara sains peneliti dan engineer itu harus bekerja sama sebagai satu tim. Begitupun dengan orang yang membuat user interface design atau membuat aplikasi software dan lain-lain. Mereka harus saling menutupi kekurangannya. Itu alignment. Dan yang ketiga scientific. Di negara yang highly mungkin ya, Indonesia termasuk the biggest Muslim country ya. Ya, betul. Di Muslim country yang sangat highly religious, sulit sekali untuk kita berpikir scientific. Oh ya. Ya. Jadi karena sangat bias. Jadi kita agree dengan tim bahwa whatever we decide harus ada scientific reasoning. Bahwa kita understand the problem, bahwa kita make our hypothesis, kita eksperimen, gain our knowledge, setelah itu kita make decision. Kita nggak pernah menerima pendapat-pendapat orang yang hanya based on opinion atau jadi benar-benar scientific thinking itu part of our life. Ya. Nah, yang terakhir adalah talent, bahwa kita percaya semua bisa dipelajari. Bahwa sekarang course yang ada di Stanford, MIT, Princeton, top school di university di luar, itu very open. Mereka baik hati sekali membuat itu open, sehingga bahkan anak yang ada di Papua, Makassar, Jakarta, itu bisa belajar materi yang sama. Pertanyaannya, dan kemampuan belajarnya cukup nggak? Bukan ketersediaan materi lagi saat ini. Ya, saya setuju. Memang contohnya membaca paper itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Betul. Jadi diperlukan juga fokus pemahaman basis, pemahaman mengenai ilmu itu sendiri untuk bisa membaca paper itu dengan baik. Betul. Dan kemudian mempergunakannya. Seperti itu. Kami alamin itu, Prof, bahwa kalau kita punya pemahaman basicnya tidak strong, ya, maka waktu baca paper banyak keyword yang kita nggak paham. Betul. Dan kalau kita lanjutkan terus baca paper, kita menumpuk pemahaman setengah-setengah. Jadi kita sekarang strateginya, kita belajar fondasinya strong, sehingga waktu baca paper kayak baca novel. Saya setuju itu. Saya setuju. Ya, karena memang tidak mudah membaca paper. Tidak mudah. Ya. Saya melihat banyak juga yang membaca paper tetapi tidak bisa menangkap intinya. Betul. Ya. Betul. Baik, Pak Risman. Saya melanjutkan pertanyaan ke pertanyaan ke-7 ya. Apakah Anda bisa memberikan saran atau rekomendasi yang dapat menginspirasi para peneliti muda Indonesia dan juga mungkin mengambil keputusan baik maupun industri nasional, karena ini penting untuk masa depan kita. Jadi pertanyaan yang ke-7 itu, apakah Pak Risman bisa memberikan saran atau rekomendasi yang dapat menginspirasi para peneliti muda Indonesia, juga mungkin pengambil keputusan baik di pemerintah maupun industri nasional. Begitu. Kira-kira bagaimana itu? Silahkan. Satu kehormatan buat saya untuk bisa diminta pendapat soal itu, Prof. Buat anak muda yang sekarang masih di kampus, perlu mereka tahu bahwa this is golden time of technology. Selama 20 tahun terakhir sejak saya lulus dari FMIPA UI, saya tidak pernah lihat masa di mana setiap hari itu new papers mungkin sekitar ratusan di bidang yang saya geluti. Waktu saya lulus 20 tahun lalu, mungkin new paper yang bagus, layak baca itu mungkin cuma 1 sebulan. Begitu ya. Sangat cepat saat ini. Pertumbuhannya sangat cepat. Sehingga kalau kita cuma jadi pengguna, kita bukan jadi inventor atau inovasi. Maka ketertinggalan kita sebagai negara itu jauh sekali. Betul. Dan ada beberapa area kita belum terlambat, seperti artificial intelligence, blockchain technology, cloud technology, data, big data, dan juga IoT dan robots. Ini baru start. Ini beda dengan industri penerbangan, industri heavy industry, kita udah jauh sekali tertinggal.
Ya, ada area baru ini yang menurut saya masih, kalau maraton ini Prof, ini masih di awal-awal, kita masih bisa ngejar. Tapi kalau mahasiswa kita tidak sadar, maka mereka akan tetap menjadi pengguna karena mereka menganggap basic science tidak penting. Itu yang selalu saya campaign ke mahasiswa saya di UI, Telkom University, dan Universitas Hasanuddin. Dan buat pemerintah, menurut saya, urgency untuk technology based innovation itu harus ditingkatkan. Seakan-akan kita masih ada opsi dengan banyak opsi lainnya. Tapi kalau kita lihat dengan negara yang natural resource-nya sangat baik, kita sebenarnya sangat comfort. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, Jepang, Korea, mereka nggak ada opsi selain teknologi. Iya, iya. Kita ini sebenarnya tanpa teknologi pun masih hidup. Cuman bayangkan satu negara yang punya sumber daya natural besar, tiba-tiba bisa teknologi. Ini adalah golden time untuk Indonesia untuk bisa jadi negara besar. Dan tidak terulang kalau kita tidak start dari sekarang. Ya, kita mesti mulai dari sekarang ya Pak Risman ya. Ya. Tidak boleh menunggu. Ya. Ya. Waktunya sekarang, Prof. Ya, betul. Supaya kita tidak hanya menjadi pemakai terus. Itu betul. Saya. Ya. Baik Pak Risman, saya sekarang masuk ke pertanyaan nomor 8. Ini kita mau minta Pak Risman cerita sedikit nih tentang pribadi Pak Risman. Boleh cerita tentang keluarga Pak Risman bagaimana? Bagaimana mengatur waktu antara pekerjaan yang sangat sibuk dengan waktu berkumpul untuk keluarga serta hobinya tadi antara lain nyanyi ya saya dengar tadi. Silahkan Pak Risman. Ya, saya tidak percaya yang namanya work and life balance sebenarnya, Prof. Ya. Jadi saya melibatkan keluarga saya untuk melihat bagaimana saya bekerja. Jadi misalnya anak saya selalu datang ke meja saya, kadang-kadang dia nanya-nanya ini apa. Jadi memang waktu saya hanya Sabtu Minggu dengan mereka, tapi saya coba supaya inklusif, buat itu normal buat mereka. Bahwa kadang-kadang saya juga teaching mereka matematik, fisik di hari Sabtu, dan saya berusaha konsisten lakukan itu. Dan alhamdulillah mereka juga mulai terinspirasi dan mulai senang dengan sains. Dan ibunya juga sangat mendukung, jadi waktu Sabtu Minggu itu 100% buat keluarga. Jadi kadang kita pergi olahraga sama-sama, kadang belajar sama-sama. Jadi saya libatkan mereka ke dinamika peneliti. Oh, itulah hidup peneliti. Dan mudah-mudahan ada dari 3 anak saya ini yang melanjutkan basic science. Iya, saya senang sekali mendengar itu. Basic science itu harus selalu gaungkan bahwa basic science sangat penting. Iya, sekarang seakan-akan tuh teknologi itu terpisah dari basic science, Prof. Ini harus kita campaign bahwa tidak ada orang yang bisa bikin obat kalau dia nggak ngerti misalnya genomik dan DNA di masa depan. Betul. Ya. Dan itu penuh dengan algoritma, mathematical algorithm, biogenetic algorithm, dan lain-lain. Dan harusnya itu dinormalisasi, bahwa itu adalah kesatuan, bahwa kita kalau mau engineering harus bisa basic science. Ya. Ya. Betul, saya sangat setuju itu, karena saya merasakan sendiri dalam pekerjaan saya. Kemudian ini pertanyaan yang bukan pertanyaan sih, tapi apakah Pak Risman ya pada pertanyaan yang ke-9 ini dapat memberikan pesan-pesan kepada peneliti riset dasar di tanah air yang bisa menginspirasi mereka untuk tetap bekerja dan berkarya di bidangnya masing-masing, nggak pindah ke bidang lain begitu, karena merasa riset dasar apa sih nggak ada ujungnya, hanya sekedar menjawab pertanyaan riset saya, tapi untuk aplikasi di masyarakat belum. Padahal memang seperti itulah riset dasar sebetulnya. Silakan Pak Risman. Kondisi yang sama pernah terjadi di negara maju, Korea dan lain-lain, di saat basic science dianggap tidak punya tempat di industri. Tapi pada saat industri berkembang, dan itu mulai terlihat di Indonesia,
industrinya tidak ada pilihan selain balik dan bekerja dengan universitas. Bahwa mereka butuh profesor yang baca mungkin 100 paper, summarize, bikin teknologi sensing, dan setelah itu mencari inovasi, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Saya rasa masa-masa di mana perusahaan-perusahaan industri Indonesia berkembang dulu secara konvensional, itu akan segera berakhir. Ya. Dan industri ini harus terpaksa masuk ke digital. Ya. Dan dia akan butuh resources peneliti. Dan yang saya berharap bahwa funding industri masuk ke universitas itu melebihi funding pemerintah. Dan kalau itu terjadi, maka antara akademi peneliti harus stay di basic science, karena yang membedakan produk engineering yang satu dan yang lain itu kemampuan basic science-nya, bukan engineering-nya. Ya. Dan saya sudah melihat masa itu akan datang segera. Jadi buat peneliti, ini saatnya untuk kita go to basic, improve teknologi innovation ke depan. Terima kasih. Jadi pesannya adalah para peneliti, jadilah peneliti yang baik, begitu ya. Baik, Pak Risman. Terima kasih banyak bahwa Pak Risman bersedia meluangkan waktu di akhir pekan untuk resital musik ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan akan bisa menjadi wawasan, membuka wawasan kita. Terima kasih atas partisipasinya dalam wawancara Resital Musik Klasik Virtual DIPI 2022. Kami yakin inspirasi yang Anda sampaikan banyak membantu para peneliti riset dasar, khususnya dan penelitian nasional pada umumnya. Kami doakan sukses terus di masa depan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, DIPI.